Halo semua, selamat datang. Pernah kepikiran nggak sih kalau bikin video itu sebenarnya kayak belajar bahasa baru? Ini bukan soal teknis doang loh, tapi soal gimana cara kita bercerita. Nah, hari ini kita bakal ngulik bareng-bareng tata bahasa visualnya, biar ide-ide di kepala kamu bisa jadi cerita yang keren banget. Oke, ini dia nih roadmap kita. Kita bakal mulai dari dasarnya banget, yaitu tata bahasa video. Terus pelan-pelan kita susun satu persatu sampai akhirnya kamu ngerti gimana cara ngebangun cerita yang utuh. Siap? Yuk kita mulai. Nah, kita mulai dari ide utamanya dulu ya. Gini deh, coba bayangin kalau videografi itu sebuah bahasa. Ya, beneran. Kayak bahasa yang kita pakai ngobrol sehari-hari. Bahasa visual ini juga punya aturan main dan strukturnya sendiri buat nyampein pesan. Nah, ini dia nih kuncinya. Simple banget kan? Shot itu ibaratnya satu kata. Terus, scene itu satu kalimat. Dan sekuen itu satu paragraf utuh. Jadi, waktu kita gabungin beberapa shot jadi satu scene, kita itu lagi bikin satu momen. Sama persis kayak kita ngerangkai kata-kata jadi sebuah kalimat. Oke, sekarang kita masuk ke elemen pertama, yaitu frame. Sebelum kamu pencet tombol rekam, keputusan paling penting itu adalah apa yang mau kamu masukin ke dalam gambar. Dan yang nggak kalah penting, apa yang sengaja kamu nggak masukin. Ini benar-benar jadi pondasi dari cerita visual kamu loh. Terus, apa sih komposisi itu? Gampangnya gini, komposisi itu seni menata semua yang ada di dalam frame kamu. Tujuannya ada dua. Pertama, buat ngarahin mata penonton ke bagian yang penting. Kedua, buat ngebangun suasana atau nyampain pesan. Bahkan sebelum ada dialog sama sekali. Ini nih beberapa prinsip dasarnya. Contohnya, rule of thirds. Itu tuh biar gambarnya lebih asik dilihat dengan cara naruh subjeknya nggak pas di tengah. Terus ada headroom, biar kepala subjeknya nggak mepet ke atas frame, jadi nggak kelihatan sempit. Kalau kamu udah mulai paham sama prinsip-prinsip ini, dijamin deh video kamu bakal kelihatan jauh lebih profesional. Oke, kita lanjut ke hal penting berikutnya. Kalau tadi kita udah ngomongin apa yang ada di dalam frame, sekarang pertanyaannya adalah dari mana kita ngeliatnya? Percaya nggak posisi kamera kamu itu bisa ngubah cerita secara total? Coba deh inget-inget film superhero. Kenapa sih pahlawan itu kelihatan keren dan kuat banget di layar? Nah, itu seringkali bukan cuma karena aktingnya, tapi karena pilihan yang cerdas. Dari sudut mana kamera ngambil gambarnya? Yuk kita bedah gimana caranya. Ini dia poin pentingnya. Sudut kamera atau angle itu bukan cuma soal bikin gambar jadi bagus. Ini tuh alat psikologis. Dengan mainin sudut kamera, kamu bisa ngendaliin perasaan penonton terhadap karakter atau situasi yang lagi mereka tonton. Contohnya gini nih, eye level atau sejajar mata, itu rasanya netral, kita kayak ngobrol biasa aja sama subjeknya. Tapi coba deh pakai low angle, ngambil gambar dari bawah. Subjeknya langsung kelihatan kuat berkuasa. Kebalikannya, high angle, dari atas, bikin subjeknya kelihatan kecil dan lemah. Jadi, setiap pilihan angle itu punya cerita sendiri. Oke, kita udah pegang dua hal penting, komposisi frame dan sudut kamera. Sekarang, waktunya kita gabungin dua hal itu buat bikin sesuatu yang lebih gede, yaitu sebuah momen. Nah, inilah kata dasar dalam bahasa visual kita, yaitu shot. Simpelnya, shot itu satu rekaman tanpa putus, dari kamu pencet record sampai kamu pencet stop. Ini adalah potongan terkecil dari sebuah cerita video. Jenis-jenis shot ini macam-macam, tergantung seberapa dekat kita sama subjeknya. Mulai dari ekstrim long shot yang nunjukin lokasi ceritanya di mana. Terus makin dekat ke medium shot, kita mulai fokus ke karakternya. Sampai akhirnya ke ekstrim close up, di mana kita bisa nangkap emosi paling dalam. Misalnya dari detail matanya aja. Oke, katanya udah ada. Sekarang kita rangkai jadi kalimat. Nah, kalimat dalam dunia video ini namanya scene. Jadi scene itu adalah gabungan dari beberapa shot yang ceritain satu kejadian di satu lokasi dan satu waktu yang sama. Ingat aja 3 aturan simpel ini. Lokasinya sama, waktunya sama, dan ceritanya nyambung dalam satu kejadian. Kalau salah satu dari 3 ini berubah, misalnya karakternya pindah ke ruangan lain, atau ceritanya loncat ke besok hari, nah, itu tandanya kita udah masuk ke scene yang baru. Gampang kan? Oke, kata udah punya. Kalimat juga udah bisa bikin. Sekarang kita naik level lagi. Waktunya kita gabungin kalimat-kalimat atau scene tadi buat jadi sebuah paragraf yang utuh yang nyeritain sebuah mini story. Dan inilah yang disebut sekuen.
Sekuen itu adalah kumpulan dari beberapa scene yang nyambung. Nah, bedanya sama scene, di sini lokasi dan waktunya bisa beda-beda. Tapi semuanya itu diikat sama satu tujuan cerita yang sama. Anggap aja kayak satu babak dalam cerita. Biar makin kebayang bedanya, lihat deh. Scene itu satu momen aja, satu waktu, satu tempat. Kalau sekuen, itu udah jadi mini cerita. Isinya beberapa scene, tapi tujuannya cuma satu. Contoh paling gampangnya gini. Bayangin sekuen pergi ke kampus. Isinya bisa aja ada scene pertama, pas bangun tidur di kamar. Scene kedua, pas lagi di jalan. Terus scene ketiga, pas udah nyampe di depan kampus. 3 scene, 3 lokasi dan waktu yang beda. Tapi semuanya ngebentuk satu cerita pendek yang utuh, pergi ke kampus. Jadi, ini dia rangkuman semuanya. Kalau kita urut dari yang paling kecil, semuanya dimulai dari frame. Terus jadi shot. Kumpulan shot jadi scene. Kumpulan scene jadi sequence. Dan akhirnya, kumpulan sequence jadi sebuah film yang utuh. Kelihatan kan gimana semuanya saling nyambung dan ngebangun satu sama lain? Nah, sekarang kamu udah ngerti kan tata bahasanya? Alatnya udah di tangan kamu. Pertanyaan paling penting sekarang bukan lagi gimana caranya, tapi cerita apa yang mau kamu sampaikan. Dengan semua ini, cerita apa yang bakal kamu buat? Kami tunggu loh.